Salam, selamat pagi, Opa, Oma, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku yang kami kasihi, juga anak-anakku tercinta. Kita pada pagi hari ini bisa berjumpa kembali melalui kebaktian online pada saat ini. Dan kita akan mulai kebaktian kita, tetapi ada beberapa hal yang perlu disampaikan bahwa ketika kebaktian berlangsung, dimohon untuk semua anggota jemaat yang ikut kebaktian untuk menonaktifkan suaranya. Jadi untuk memutekan suaranya, jadi supaya tidak beradu suaranya nanti ya. Itu selanjutnya adalah tadi sudah disinggung oleh Bu Pendeta Ana bahwa dalam kebaktian kita dimohon Bapak Ibu, saudara-saudara, opa oma, anak-anakku terkasih bisa mendaftar di kehadiran jemaat melalui Google Form yang telah disampaikan melalui wilayah masing-masing. Ya, untuk itu mari kita bersama-sama memulai kebaktian kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus Allah kami, pada pagi hari ini kami boleh bertemu, kami boleh bersama-sama berbakti menghadap hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan boleh hadir melalui Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah ibadah kami. Berkati Ibu Pendeta Ana yang menyampaikan firman-Mu. Juga kepada kami semua yang bertugas pada saat ini. Liturgos, host, co-host, organis, kantoria. Bahkan seluruh pengisi acara kebaktian pada saat ini, Tuhan boleh berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Hanya dalam Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Marilah kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini dengan mengawali dengan pujian dari Kidung Kabungahan 9 baitnya yang pertama. Mari kita lantunkan bersama. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Kita akan menaikkan doa syukur dan doa pengakuan dosa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang maha baik, Allah yang begitu setia, menyertai, menuntun, memelihara kehidupan kami dalam setiap suka duka yang kami jumpai. Demikian pula
saat kami sehat, terlebih dalam keadaan sakit, dalam setiap pergumulan yang kami jumpai, Tuhan hadir, tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menopang kami, memberi kekuatan, sehingga ketika kami harus melewati saat-saat yang berat dan sulit, kami tidak kehilangan pegangan, namun kami selalu menemukan tangan kasih Tuhan menuntun kami, dan Engkau memelihara kami dari setiap mara bahaya yang kami jumpai. Kami juga menyadari ya Tuhan, tak dapat kami menghitung setiap berkat-berkat-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, terimalah seluruh rasa syukur dan terima kasih kami. Namun di sisi lain juga kami menyadari bahwa begitu banyak salah dan dosa yang telah kami lakukan. Kami menyakiti orang-orang yang seharusnya kami kasihi. Kami melukai hati sesama kami yang seharusnya kami sayangi. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah segala salah dan dosa kami. Sucikanlah dan kuduskanlah kami oleh kuasa darah anak-Mu Yesus Kristus, dan arahkanlah kami untuk senantiasa berada di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Kita akan mempersiapkan pembacaan Alkitab kita dari Yohanes 6 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-35. Yohanes 6 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-35. Apabila kita sudah mendapatkannya, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa dalam sorga, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena ketika kami boleh memasuki dan akan menjalani kehidupan kami di minggu yang baru, kami menyediakan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu.
kiranya Tuhan berkenan memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, juga bagi kami sekalian yang mendengarkannya, ketika kami memahami firman-Mu, kuasa Roh-Mu yang kudus juga memberikan kepada kami kekuatan untuk dapat mewujud nyatakan dan melakukan firman-Mu melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kami. Bersabdalah pada kami ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengarkan. Dalam Kristus Sang Firman hidup kami berdoa. Amin. Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Demikian bunyinya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah firman Tuhan telah kita baca dan kita simak bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentunya dalam pemeliharaan Tuhan ya, yang patut kita syukuri, dan seperti saya bilang tadi waktu saling menyapa bahwa di zaman seperti sekarang ini, kesehatan merupakan sesuatu yang luar biasa, sangat-sangat mahal, sangat-sangat berharga yang patut kita syukuri setiap saat. Untuk pagi ini, tema khotbah kita adalah menerima roti hidup, lalu berbagi dalam kehidupan. Roti bagi orang di Timur Tengah, Palestina itu makanan pokok. Kalau di kita itu nasi makanan pokoknya ya. Di kita kalau belum makan nasi, walaupun sudah makan mie ayam, sudah makan roti 2 tangkap begitu, kita bilang belum makan gitu ya, karena makanan pokok kita adalah nasi gitu ya. Di sana makanan pokoknya roti ya, itu yang
menjadi asupan yang dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu seperti pembacaan Alkitab minggu lalu, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ya, dan orang takjub gitu ya, karena melihat Tuhan Yesus bisa memberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan gitu ya. Itu buat mereka ini sosok yang kita butuhkan gitu ya, sosok yang kita butuhkan karena bisa mengenyangkan kita. Dan orang banyak masih terus ada yang berharap ya ketika mengikuti Yesus itu, berharap mujizat apa lagi yang hendak dilakukannya. Ada yang berharap juga, oh kalau bisa mah Tuhan Yesus terus kita dikasih makan oleh Dia gitu. Tapi tidak jarang juga ada yang tidak senang ya dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mencari-cari kesalahan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, maaf slide-nya jalan terus ya. Orang banyak berharap bahwa Yesus akan mengenyangkan mereka ya. Maka mereka mengikuti terus gitu ya. Nah, yang kemudian Tuhan Yesus sampaikan ialah bahwa jangan cuma cari makanan yang hanya mengenyangkan secara jasmani. Karena kan kalau makan jasmani pasti lapar lagi. Tuhan Yesus mengatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan hal ini, orang banyak belum mengerti apa sih yang dimaksudkan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Emang ada makanan yang tidak bikin binasa gitu ya. Tidak, artinya makan terus dibuang gitu kan. Emang ada. Jadi mereka masih belum mengerti. Ya, mereka kemudian mengingatnya ke apa yang dilakukan oleh Allah waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan dengan roti yang turun dari sorga, mana ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan itu bukan Musa yang memberikannya, bukan Musa yang melakukannya, tapi Allah sendiri yang memberikan kepada nenek moyang bangsa Israel ketika mereka melakukan perjalanan, mereka melewati gurun, tidak ada bekal makanan yang bisa mereka bawa terus-menerus ya, karena mereka sedang dalam perjalanan ya. Kemudian bekerja itu harus seperti apa sih, mereka bertanya. Ya, dan Tuhan Yesus menjawab di ayat yang ke-29, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Gitu ya. Tapi jawaban mereka masih menginginkan tanda, padahal Tuhan Yesus sudah banyak melakukan mujizat. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Bagi mereka masih sulit untuk dimengerti, sulit untuk dipercaya. Ya. Dan ketika kemudian Yesus memperkenalkan diri, akulah roti hidup, gitu ya. Mereka ingin ya minta, berikanlah roti itu, gitu ya. Padahal yang Yesus sediakan roti hidup bukan roti dalam bentuk makanan, tapi dirinya sendiri yang sudah berkorban ya untuk memberikan kehidupan kekal, memberikan anugerah keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Makanya dia mengatakan, akulah roti hidup, akulah yang mengenyangkan kalian, akulah yang akan memberikan kecukupan. Tapi bukan dalam arti jasmani. Apa sih yang dicari oleh orang dalam kehidupan di tengah dunia ini? Keselamatan. Itu sudah diberikan oleh Yesus Kristus gitu ya. Kebenaran, kehidupan yang kekal itu ada dalam dirinya melalui pengorbanan di atas kayu salib, melalui cinta kasih-Nya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Yesus katakan kalau sudah makan roti hidup itu maka tidak akan lapar lagi. Bagaimana bagi kita sekalian sebagai orang-orang yang sudah menerima roti hidup, kita
dikenyangkan. Kita sudah dikenyangkan melalui kehadiran Yesus. Dahaga kita dipuaskan, ya. Kemudian kelaparan kita soal kebenaran itu dijawab oleh Tuhan Yesus. Ya, Dia menyerahkan kehidupan, menjadikan dirinya roti hidup yang merupakan kebutuhan kita, bukan kebutuhan jasmani, tetapi kebutuhan rohani kita, kebutuhan iman kita. Dan kemudian yang berikutnya ialah bahwa kita diajak untuk meneladani Yesus. Dengan cara apa? Rela berbagi dengan sesama. Ya, jadi kalau Yesus sudah memberikan segala sesuatunya kepada kita, maka sikap yang harus kita perlihatkan yaitu bahwa saya sudah banyak menerima dari Tuhan, maka saya juga harus banyak memberi apa yang bisa saya lakukan. Pemberian kita tidak akan pernah bisa menyamai dengan pemberiannya Kristus pada kita. Kecil saja pemberian kita, tetapi Yesus itu memberikan seluruh kehidupannya, seluruh nyawanya, melalui rangkaian penderitaan sampai kematian dan kebangkitannya. Kalau kita sudah banyak diberi oleh Tuhan, maka yang harus kita responi, ya, kasih Tuhan itu adalah dengan kesediaan kita, kemauan kita rela berbagi dengan sesama. Nah, kemudian, aduh kalau saya susah, bagaimana berbaginya? Saya sendiri sulit. Ya, kita bisa bersinergi dengan orang lain. Kalau gereja-gereja bisa bersinergi dengan gereja lainnya, kita bisa bersinergi dengan pihak-pihak tertentu, dengan lembaga lain, sehingga segala beban itu menjadi ringan ketika dipikul bersama-sama. Dan saat bersinergi itu kekuatan yang diperlihatkan bahkan kadang-kadang melebihi, ya, kemampuan kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kehadiran Yesus di tengah dunia ini satu, memberikan keselamatan bagi dunia, ya. Dan kita merasakannya. Yang kedua, menghadirkan damai sejahtera. Dan yang ketiga, membuat manusia memiliki kehidupan yang kekal. Makanya Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Jadi apa yang dibutuhkan dunia, itu kebutuhan, ya, bukan keinginan. Kebutuhan itu satu keharusan. Keharusan yang harus dipenuhi. Sama seperti misalnya orang butuh makan. Kalau tidak dipenuhi gimana? Ya lemes. Kalau lemes nggak bisa bekerja. Kalau terus-menerus nggak makan, ya resikonya kesehatan bisa terganggu. Bahkan bisa mati. Nah, Yesus sebagai roti hidup itu sudah menghadirkan diri, memberikan anugerah keselamatan. Kemudian menghadirkan damai sejahtera, membuat kita memiliki kehidupan yang kekal. Kita dipulihkan relasi kita dengan Allah, mengakui Yesus Kristus dalam hidup kita. Segala kebutuhan jasmani kita, keselamatan, sudah dipenuhi dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang kalau sudah dipenuhi sebagai orang yang percaya atau yang beriman kepada Kristus, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah pertama, memperjuangkan damai sejahtera. Ya, damai sejahtera itu bukan perjuangan pribadi, tetapi perjuangan bersama-sama selaku umat yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, yaitu kita menunjukkan kepedulian dan mau berbagi dengan sesama. Orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus itu tidak bisa mendiamkan sukacitanya hanya bagi dirinya. Tidak bisa orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan itu sudah menerima roti hidup dalam dirinya menjadi orang yang pelit. Tidak bisa. Selalu ada keinginan untuk berbagi, selalu ada kesukacitaan, ya, kalau apa yang kita rasakan, apa yang kita miliki juga bisa dinikmati, bisa membantu orang lain yang terutama sedang dalam kesulitan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami berterima kasih atas kepedulian Bapak Ibu, ya, di tengah situasi pandemi COVID ada banyak sekali saudara-saudara kita dalam 8 minggu itu sudah 178 orang, ya. Dan puji Tuhan sudah ada banyak juga yang sembuh dan sekarang
masih ada sekitar 26 dalam proses pemulihan ya. Kita tentunya berharap bahwa apa yang Bapak Ibu dukung, yang Bapak Ibu berikan ke GKP Immanuel Karawang melalui gugus tugas COVID disalurkan kembali ke mereka sampai saudara-saudara kita sehat dan sembuh kembali. Itu adalah wujud kepedulian kita yang mau berbagi dengan sesama. Dan ketika kita berbagi dengan sesama bukan hanya dalam bentuk materi, bukan hanya dalam bentuk misalnya uang atau benda atau barang. Ketika Bapak Ibu maaf ya, Bapak Ibu yang pernah mengalami sakit COVID, bagaimana rasanya Bapak Ibu yang paling tahu. Mungkin pada saat mengalaminya sedih, atau bahkan sempat berpikir antara hidup dan mati. Tapi ketika sudah sehat, Tuhan punya maksud dalam diri Bapak Ibu. Apa maksud Tuhan? Bapak Ibu bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan cara apa? Kalau ada saudara-saudara kita yang mengalami hal seperti itu, bagi Bapak Ibu yang sudah bisa melewati, bisa memberikan nasihat, bisa memberikan penguatan, bisa memberikan motivasi. Harus begini, ayo semangat. Kalau nggak mau makan, ayo makan supaya sehat kembali. Memang godaannya adalah nggak mau makan. Itu juga kemauan kita, kerelaan kita, ketulusan kita untuk berbagi. Berbagi itu bukan selalu dalam bentuk materi seperti saya bilang tadi ya. Penguatan, perhatian, sapaan pada mereka, apalagi yang maaf sedang isolasi mandiri di rumah ya. Sepertinya dunia agak terkucil begitu ya, agak menjadi sempit karena tidak bekerja, bertemu dengan orang juga terbatas, physical distancing dan lain sebagainya. Itu selama 2 minggu kan sangat tidak nyaman. Tapi ketika kita berhasil melewatinya, itu adalah anugerah Tuhan dan Bapak Ibu bisa jadi berkat terselubung bagi saudara-saudara kita yang lain. Kita tidak tahu rencana Tuhan apa, tapi ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita, maka Tuhan punya maksud. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak bisa berbagi dengan sesama, berbagi pengalaman, berbagi tips, berbagi nasihat, berbagi motivasi dan lain sebagainya, sehingga saudara-saudara kita tumbuh kembali semangatnya. Bapak Ibu saudara sekalian, minggu-minggu ini ada yang sedang trending topik ya, sedang ramai dibicarakan, yaitu orangnya sudah almarhum sih ya, pengusaha kecap di Palembang, yaitu Bapak Akiditio. Rupanya Bapak Akiditio ini pernah berjanji ya kepada Tongju, itu pamannya yang menjadi Menteri Perdagangan di Singapura, bahwa kalau dia kaya, dia akan memberikan sumbangan untuk rakyat Palembang. Dan janjinya itu dipenuhi oleh ahli warisnya, yaitu anak cucunya kemudian. Ini terbukti dengan memberikan bantuan sebesar 2 triliun 2T. Tidak tanggung-tanggung. Untuk apa? Untuk membantu masyarakat yang terpapar COVID. Ya, luar biasa ini ya. Nggak tanggung-tanggung apa yang dimiliki, dilanjutkan oleh anak cucunya mewujudkan janji orang tua mereka, yaitu Bapak Akiditio. Ya. Kemudian di kalangan penyanyi, Bapak Ibu saudara sekalian, ada yang masih single, penyanyi perempuan berusia 34 tahun, dan luar biasa keinginan untuk berbagi. Dia membuat klinik untuk masyarakat yang perlu divaksin. Bukan cuma difasilitasi vaksinnya. Yang menarik adalah kalau sementara nunggu divaksin, belum sarapan dari rumah, dipersilahkan disediakan makan. Kalau sudah divaksin, barangkali perlu makanan, kalau mau dibawa pulang, makanannya boleh juga dibawa pulang. Dia juga menyediakan klinik, laboratorium, emergensi, ambulan, dan lain sebagainya, termasuk tempat perawatan bagi masyarakat yang terpapar COVID. Dia bekerja sama dengan
para sukarelawan, dia kerjasama dengan puskesmas dan kliniknya didirikan di Ancol Timur ya. Ini luar biasa. Agnes Monica ya, luar biasa, dua orang ini menginspirasi banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kita kalau disuruh seperti itu, saya nggak mampu, benar. Ya, kita tidak mungkin seperti mereka. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita berikan? Kita sudah menerima roti hidup. Bagaimana ketika kita sudah menerima roti hidup itu, kita juga mau berbagi dengan sesama. Apa yang menjadi sukacita kita, kita bagikan. Apa yang menjadi anugerah dari Tuhan yang sudah kita terima, kita bagikan lagi. Karena selalu ada tanggung jawab sosial dalam diri kita untuk peduli dengan sesama. Bukankah Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, kita tidak boleh egois hanya memperhatikan kebutuhan kita, kepentingan kita. Tetapi apa yang bisa kita berikan untuk memperjuangkan, menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, dan juga menjadikan hidup kita berarti bagi orang lain, peduli sesama, mau berbagi dengan sesama, yang didasari dengan ketulusan, bukan untuk mencari kepentingan atau pujian, ya, bukan mencari kepentingan pribadi atau pujian, karena ketika orang tidak memuji perbuatan baik kita, kita akan kecewa. Tetapi kalau tulus orang mau menghargai, orang tidak menghargai, tidak mempedulikan, kita juga mungkin melupakan apa yang kita lakukan, kebaikan kita, kita tidak akan kecewa. Karena apa? Yang kita lihat adalah Tuhan yang sudah memberi, Tuhan yang sudah menjadi roti hidup bagi kita. Dan apa yang kita berikan belum seimbang, belum setara dengan pengorbanan dan kasih Yesus sebagai roti hidup. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di tengah situasi pandemi COVID yang terus berkepanjangan, kita tidak tahu kapan akan berakhir. Mungkin besok lusa juga kita yang kena giliran sakit COVID gitu ya. Saat ini kita membantu orang lain. Mungkin besok lusa orang lain yang memperhatikan kita. Di situ kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita sudah menerima roti hidup, kita juga berbagi dengan sesama. Dengan penuh ketulusan, dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kerelaan, sama seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Amin. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pada hari ini, Minggu tanggal 1 Agustus tahun 2021, pada kebaktian kita jam 6 dan jam 9 dilayani oleh Ibu Pendeta Anna Mariani Sarnium. Dan pada jam 5 sore nanti juga di pos kebaktian, baik itu di Kampung Teko dan Pebayuran, dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Paulus Hussein, MSI Teol. Yang kedua, undangan percakapan keanggotaan. Yang pertama adalah Bapak Antoni Leonardo, Kepala Keluarga, dan Lukas Tony, anak dari Gereja GPIB Bekasi.
Yang kedua, keluarga Priyadi Sabajan, Ibu Ermiasih, anak Leonel Pandia Sabajan, dan Arthur Danendra Laksana Sabajan dari GKP Jatiranggon. Pada percakapan keanggotaan akan dilakukan secara virtual pada tanggal 3 Agustus tahun 2021 jam 8 malam. Yang ketiga, kebaktian KRT dan kategorial tidak ada perubahan, tetap pakai Google Meet. Berita duka cita, telah dipanggil Bapa di Sorga yang pertama, Ibu Siti Mariam, usia 79 tahun, ibunda dari Bapak Musalobo, atau ibu mertua dari Ibu Rosna, pada Selasa 27 Juli 2021 di Tangerang dan telah dimakamkan pada hari Rabu 28 Juli 2021 di Tangerang. Yang kedua, Pendeta Rudian, Pendeta GKP Jemaat Hargelis, usia 42 tahun, suami dari Ibu Dewi Wahyuningsih pada hari Jumat 30 Juli 2021 dan telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 3 2021 di pemakaman Pedurenan, Bekasi. Yang ketiga, Bapak Robin Manik, usia 55 tahun, kakak dari Ibu Laura Manik atau kakak ipar dari Bapak Dedi Wahyudi pada hari Sabtu 31 Juli 2021 di Manado. Rencana akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Sumur Kondang, Kelari, Karawang. Atas nama jemaat, Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Yang kelima, P3DS, acara malam apresiasi donatur dana pembangunan gedung sekolah minggu atau gedung serbaguna yang rencananya tanggal 24 Juli 2021 diundur ke waktu yang akan diinformasikan kemudian dengan melihat situasi dan kondisi terkait dengan pandemi COVID-19. Mohon maaf dan terima kasih. Yang keenam, pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen sudah dimulai pada Sabtu 31 Juli 2021 untuk SD dan SMP secara online. Adapun pertemuan Komisi PAK, guru-guru PAK, orang tua, dan murid PAK diadakan pada Sabtu 7 Agustus 2021 jam 15 sore dengan Google Meet dan link akan diinformasikan kemudian. Yang ketujuh, Komisi KPKP. Anggota KPKP dihimbau agar melakukan pembayaran iuran bulanan dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening yang nanti bisa dibaca di Warta Jemaat di wilayah GKP Manuel Karawang KPKP. Jika sudah transfer, mohon agar diinformasikan ke penatua wilayah masing-masing atau dengan bukti transfer. Biaya pemakaman dengan protokol normal untuk biaya total itu di Sumur Kondang Kelari 6.500.000. Diskon bagi yang kurang mampu itu menjadi 5.800.000 dan kalau dimakamkan di Cibitung itu 3.500.000. Biaya ditanggung KPKP 3,5 juta, diskon 3,5 juta, kalau di Cibitung 3,5 juta.
Biaya ditanggung keluarga kalau apabila di sumur kondang ditambah 3 juta, untuk tidak mampu 2.500.000 dan Cibitung 0. Adapun biaya dengan protokol COVID-19, biaya untuk petugas 10-15 orang atau 100.000 ditanggung oleh keluarga, yaitu antara 1 juta hingga 1,5 juta. KPKP menyerahkan ke keluarga yang merupakan anggota KPKP sebesar 3.500.000. Layanan beasiswa GKP. Sinode GKP membuka layanan Lifeline Care, telekonsultasi bebas biaya. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca secara online. Demikian pokok-pokok warta yang kami sampaikan. Warta jemaat selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat yang dibagikan secara online melalui grup WA wilayah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam persembahan. Mari kita bersama-sama masuk di dalam, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, dan firman Tuhan yang akan mengiringi dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 2, ayat yang ke-44 hingga ayatnya yang ke-45. Firman Tuhan berkata demikian. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada mereka agar sesuai dengan keperluan masing-masing. Persembahan dapat dilakukan dengan memberikan atau menitipkan kepada pengurus wilayah atau majelis pembina wilayah, atau ditransfer ke rekening atas nama Gereja Kristen Pasundan. Sementara kita bersama-sama mempersiapkan persembahan, kita akan menyanyikan pujian dari KKE 382, Inilah Ungkapan Syukurku. Dan Bapak Ibu, sesudah mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu dalam doa untuk menaikkan persembahan kita sekaligus dengan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa kami sudah menerima roti hidup, dan kami kiranya dapat merespon dengan cara mau berbagi dengan sesama kami ya Tuhan, karena kami juga telah menerima segala sesuatunya. Kami telah dibagi oleh Tuhan kami Yesus Kristus, dibagi keselamatan, diberi kehidupan yang baru, kehidupan kekal, bahkan ya Tuhan, bahwa segala yang kami butuhkan ada di dalam Kristus yang sudah berkorban segala-galanya bagi kami.
Kami juga sudah menghimpunkan persembahan kami. Kuduskanlah apa yang telah kami himpunkan, kiranya Tuhan juga mengajarkan kepada kami untuk tidak melupakan setiap kebaikan Tuhan. Bahkan ya Tuhan, kiranya apa yang kami berikan juga melalui persembahan ini, Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan kepada majelis jemaat, penatua yang mengelola persembahan kami supaya dapat dipakai untuk mengembangkan pelayanan dan membawa hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin menaikkan doa-doa kami ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk Ibu Rosinah Jalimun yang dirawat di Rumah Sakit Bayukarta. Kami berdoa juga untuk Ibu Esther Marsani, Ibu Maya Sombing, Bapak Kim Yang, Bapak Tony Bungaran Aritonang, Bapak Kusnadi Sairin, Ibu Kun Mariatin, Bapak Sarvin Kusnadi, Bapak Sunarta Samad, Bapak Yuli Agus, Ibu Eni Wuryaningsih, Saudara Timotius Simburdo, Bapak Tommy Lumbantoruan, Ibu Rosalina Dolok Seribu, Anak Yohana Lombantoruan, Bapak Haryanto, Ibu Cecilia Hubdayati, Ibu Haryanti Suparman, Saudari Tiana Londa, Bapak Budiman, Bapak Andri Jaikin, Ibu Lestari, Bapak Basuki, Anak Sevira, Ibu Hana Suratina, Bapak Bertolendetan, Ibu Oktavina Yudiarti, Bapak Widodo, Ibu Dian Herdianti, Ibu Kurnia Kristantia, Saudara Daniel Abednego, Bapak Yanes Jalimun, Saudari Jesse, Dr. Erik Suhendra, Ibu Muria, Bapak Nur Sahid, orang tua dari Ibu Grace, juga saudara-saudara kami lainnya ya Tuhan yang saat ini tidak kami ketahui satu persatu, kiranya Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang akan memulihkan mereka di hari-hari yang akan datang. Kami bersyukur dan bersuka cita juga ya Tuhan karena Dr. Geta Margareta Kosim telah menyelesaikan spesialis patologi kliniknya di Unpad. Kiranya dengan bertambahnya kemampuan dan ilmu yang diperoleh dapat dipakai dalam pelayanan dan kepengabdian yang dilakukannya ya Tuhan di Papua. Biarlah Tuhan jadikan Dr. Geta Margareta menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan supaya mereka tidak menjadi putus asa, tetapi mereka senantiasa menaruh pengharapan kepada Tuhan dan mereka dapat melewati saat-saat yang sulit, saat-saat yang berat dalam hidupnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami yang lanjut usia, kiranya kesukacitaan senantiasa menjadi bagian kehidupan mereka bersama dengan keluarga yang merawatnya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usianya dalam minggu ini, kiranya mereka selalu bersyukur atas setiap cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan yang begitu baik. Dan di tahun-tahun yang akan datang pun Tuhan tetap memelihara mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga besar yang berduka cita. Keluarga besar Bapak Musa Lobo karena Tuhan telah memanggil Ibu Siti Mariam. Juga kami berdoa untuk keluarga besar almarhum Pendeta Rudianto, khususnya bagi istri Ibu Dewi Wahyuningsih yang ditinggalkan orang tua, saudara-saudara, bahkan juga untuk GKP Jemaat Haur Gelis. Kiranya Tuhan menguatkan dan menghibur mereka yang berduka. Kami berdoa juga untuk keluarga Pak Dedi Wahyudi dengan Ibu Laura Manik atau Pak Barnas Manik ya Tuhan, yang berduka cita karena saudara terkasih mereka, Bapak Robin Manik telah dipanggil oleh Tuhan, dan untuk rencana keberangkatan jenazah dari Manado ke Jakarta juga ke Karawang, Tuhan kiranya ikut campur dalam setiap proses yang dilakukan supaya bisa berjalan baik dan lancar. Tuhan Allah kami juga berdoa ya Bapak untuk pembangunan ruang sekolah minggu, kiranya segala hal yang masih sedang dikerjakan
Tuhan berkati para pekerja, anugerahkan kesehatan, Tuhan berkati panitia ya Tuhan dalam penggalangan dana yang dilakukan, demikian pula untuk pelaksana pembangunan, kiranya dalam pertolongan Tuhan, segala yang direncanakan dapat diselesaikan dengan baik. Kami juga menyerahkan seluruh pekerjaan pelayanan kami, baik di GKP Immanuel, juga pos kebaktian ya Tuhan, yang dilakukan secara online sehubungan pandemi COVID, kiranya tetap tidak akan menyurutkan semangat dan harapan kami untuk tetap dapat memelihara kebersamaan walaupun kegiatan-kegiatan dan pelayanan kami dilakukan secara virtual. Tuhan Bapa di sorga, kami juga berdoa ya Bapak untuk kaum bapak, kaum ibu yang ada di jemaat, kiranya Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan menjadikan mereka orang tua yang senantiasa dapat mendidik anak-anaknya dengan penuh sukacita. Kami berdoa juga untuk sekolah Maranatha ya Tuhan, TK SDK Maranatha dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring. Kiranya seluruh bagian sekolah Maranatha di Jalan Taruno tetap memiliki semangat bersama dengan KPS juga yang mengelola sekolah Maranatha. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Rumah Sakit Bayukarta, kiranya kehadirannya di tengah situasi pandemi COVID bagi masyarakat Karawang dan sekitarnya tetap dapat mengemban tugas dan tanggung jawabnya, yaitu bersaksi melalui pelayanan kesehatan yang dilakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk guru-guru PAK se-Indonesia, kiranya dalam pengabdian mereka di tengah kesulitan dan tantangan yang dijumpai, Tuhan juga tetap memberikan ketekunan pada mereka untuk memberikan pengajaran, memperkenalkan Tuhan dalam kehidupan nara didiknya. Kami berdoa untuk upaya-upaya yang dilakukan pemerintah baik di pusat maupun daerah ya Tuhan, melalui berbagai ketentuan, peraturan dan kebijakan seperti PPKM, edukasi, himbauan-himbauan, bahkan vaksinasi, juga perawatan yang diberikan, bahkan fasilitas bagi saudara-saudara atau anggota masyarakat yang meninggal dunia karena COVID. Kiranya Tuhan terus memberikan kemampuan bagi pemerintah Indonesia ya Tuhan dalam mengatasi pandemi COVID ini, dan kami sangat merindukan bahwa satu saat COVID akan berlalu dan kami dapat menata ulang kehidupan kami seperti semula. Inilah harap dan doa kami ya Tuhan yang kami bawakan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan pada kesempatan ini kami ingin berdoa sebagaimana yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang tak kunjung lenyap, yang tidak
Kita akan mengarahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudari, juga anak-anakku semuanya. Kita bersama telah menghadap hadirat Tuhan melalui kebaktian kita pada hari ini, dan kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Pendeta pada hari ini menjadikan sulur dan langkah bagi hidup kami, hidup kita pada hari-hari yang akan datang. Untuk itu, kita akan mengakhiri dengan doa bersama. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam kami bersama-sama menghadap hadirat Tuhan melalui kebaktian pada jam 9 ini. Ya Tuhan Allah kami, berkati Ibu Pendeta yang terus melayani kami di jemaat-Mu. Berikanlah kesehatan, berikanlah hikmat agar di dalam pelayanan dilakukan Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Begitu juga kami majelis jemaat yang melayani jemaat-Mu, berkatilah dan mampukan kami dalam pelayanan-pelayanan kami selanjutnya. Begitu seluruh pendukung dalam kebaktian ini, berikanlah kesehatan, kekuatan, dan berkat Tuhan selalu melengkapi mereka. Juga bagi jemaat-Mu yang hadir di dalam kebaktian ini, baik Opa, Oma, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, Tuhan berkati dalam setiap hari dalam aktivitas yang dilakukan. Ya Tuhan Allah kami, inilah doa dan permohonan kami dalam Yesus Kristus. Amin.